pendampingan untuk persiapan uji pengetahuan. Jadi kita ketahui Bapak Ibu selama kegiatan BPG ini dua hal yang menentukan kelulusan Bapak Ibu. Pak, suaranya kecil banget dan ada noise Pak. Ada noise Pak. Ada noise. Yeah. Oke, baik. Jadi dua hal yang menentukan kelulusan Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Yang paling utama adalah yang pertama adalah UP, uji pengetahuannya Bapak Ibu. Terlalu banyak rekan-rekan yang kegiatan sehari-hari untuk setiap tahapnya, setiap sesinya terlalui dengan baik, karena kerjasama rekan-rekan dan juga dosen serta guru pendamping yang baik. Nah, jadi pokoknya selama kegiatan itu dilaksanakan di LMS itu semua oke. Kecuali kemarin saya temukan ada beberapa indikasi plagiasi, jadi terpaksa mahasiswa tersebut nilainya kita katakan semua 0. Ya, itu parah. Jadi kemarin ini tamparan keras nih bagi rekan-rekan PPG pelaksanaannya. Saya temukan sendiri jawaban sama persis dengan temannya. Nah, itu pelanggaran berat, langsung kita laporkan nilai 0. Itu tidak boleh. Ya, saya sudah tidak perlu dibahas Pak kelas mana. Jadi saya sudah sering menyampaikan bahwa rekan-rekan ini cukup mengikuti kegiatan. Setiap kegiatan dilaksanakan dengan baik, tugas dilaksanakan sudah oke. Karena Bapak Ibu dosen juga guru pamung juga memahami. Pasti kita akan saling membantu lah. Pokoknya demi kelancaran. Tapi kalau misalkan karena tugas yang begitu padat, kemudian Bapak Ibu melakukan contoh seperti plagiasi sama persis, tidak ada bedanya hanya nama dan NIM, tugas-tugasnya sama persis, maka itu sudah sangat parah sekali, tidak bisa ditolerir, sehingga sudah langsung 0 nilai semua. Nah, terlepas dari itu sebenarnya kita kan sudah lolos di setiap tahap, ya, setiap tahap sudah lolos. Tinggal yang terakhir ini memang UP dan UKIN saja yang menentukan Bapak Ibu, yang paling menentukan. Sehingga perlu kita upayakan untuk lebih giat kita genjot di kegiatan UP dan UKIN pada akhir-akhir ini, ya, UP dan UKIN. Pengalaman BPG kita tidak meluluskan adalah kegiatan UP, uji pengetahuan ini Bapak Ibu, karena soal yang diberikan kemudian itu juga sangat luas sekali, sehingga banyak ragam soal yang bisa dikeluarkan pada saat UP. Pengalaman di tahun 2018 soal sekitar 80, di tahun 2008 ya. Jadi selama 2 tahun ini karena saya ikut juga menjaga di kegiatan UP, jadi saya memahami karakter soal dan contoh-contoh soalnya ya. Jadi memang soal-soal yang disampaikan ini atau yang akan Bapak Ibu kerjakan nanti bukan lagi soal yang low order thinking skill ya, lebih ke implementasi penerapan dari konsep-konsep dasar dari soal-soal tersebut. Misal kalau soalnya terkait dengan bidang TKI atau TIK di jaringan gitu, tidak lagi ditanyakan aplikasi yang digunakan
aplikasi yang diinstal pada server untuk mengelola email itu apa. Nah, tidak lagi seperti itu, karena itu soalnya levelnya level C1 pengetahuan. Tapi levelnya adalah ketika terjadi error yang ditunjukkan pada gambar berikut, nah, pada instalasi Samba, apa yang sebaiknya dilakukan oleh ini network administrator misalkan. Seperti itu sudah levelnya seperti itu. Nah, kemudian kalau mau merubah hostname, apa yang harus dilakukan? Sudah implementasi seperti itu soal-soalnya nanti. Nah, kemudian soal-soal bidang pendidikan, rekan-rekan, ini lebih ke aplikatifnya, dan rata-rata berdasarkan survei yang saya lakukan kepada rekan-rekan PPG ya, mahasiswa PPG 2018-2019 menyampaikan bahwa 60% lebih lah soalnya itu soal kependidikan. Soalnya soal kependidikan, karena yang ngambil TKI ini kan tidak hanya guru dari produktif TKI SMK, tetapi juga ada guru SMP, guru SMA, guru SD juga. Sehingga memang sebagian besar pedagogiknya rekan-rekan. Dan pedagogiknya itu ada di implementasi. Sekarang kita buka ya rekan-rekan. Kita buka untuk apa ini? Kisi-kisinya. Tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu, kisi-kisinya ini didasarkan per modul. Jadi soal akan dimunculkan per modul. Tapi di tahun ini berbeda, kisi-kisi itu dikembangkan sendiri, jadi tidak basisnya modul. Nah, sekarang saya diberikan tugas sebenarnya di sini untuk memberikan pendalaman materi terkait modul 3, yaitu pembelajaran inovatif. Namun ketika kita baca di kisi-kisi di sini rekan-rekan, kisi-kisi nomor 1 sampai nomor 20 ya, nomor 1 sampai 20 ini adalah keteladanan sikap. Jadi afektif ya, soft skill siswa itu diuji di sini, soft skill. Nah, nomor 1 sampai 20. Di mana soft skill ini tidak pernah kita bahas di modul. Nah, ini tidak pernah kita bahas di modul. Nah, kemudian baru modul pendidikan kita, modul pedagogik yang modul 1 sampai modul 4 yang mulai dari pembelajaran abad 21, karakteristik siswa, kemudian sampai yang di akhir adalah RPP, itu baru muncul di kisi-kisi nomor 21 sampai nomor 30. Sampai nomor 30. Selanjutnya yang 31 sampai terakhir itu bidang studi. Oh, ya, yang 30 sampai terakhir itu bidang studi. Ini sampai berapa ini? Sampai banyak ya. Nah, studi. Kemudian dilanjutkan lagi nanti di 81 ini untuk TIPEK dan juga STEAM. TIPEK dan STEAM mengembangkan RPP dan lain sebagainya 80 sampai nanti terakhir 100 sampai PTK 120. Mungkin kalau disajikan kisi-kisinya 120 ini mungkin soalnya nanti menjadi naik lagi menjadi 120 soal. Kalau di tahun kemarin hanya dari 80-an ke 108, mungkin sekarang kalau kisi-kisinya 120 ya soalnya mungkin 120. Tapi tenang saja loh Ibu, selama pengalaman saya menjadi UKIN waktunya itu lebih-lebih kok. Jadi rekan-rekan mengerjakan UKIN ini waktunya lebih-lebih, banyak yang sudah selesai sehingga menunggu akhir saja, menunggu akhir saja. Nah, kita masuk di sini, di kisi-kisi nomor 21 sampai 30 dan 80 sampai 120. Kalau kita berbicara terkait modul 3,
Nah, di sini pendalaman materi di modul 3 apakah terkait dengan pendalaman STEAM dan juga TIPEC. Jadi STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics di sini itu bisa Bapak Ibu pelajari di modul pendidikan ketiga. Saya rasa di modul ketiga Bapak Ibu sudah punya semua atau bisa download di pendalaman materi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian silakan dipelajari sendiri Bapak Ibu. Jadi modul-modul di pendidikan atau pedagogik itu memang perlunya memang dipelajari aja. Nah, kita perlu mempelajari kemudian menggarisbawahi modul-modul yang ada di bidang pedagogik. Karena banyak sekali kata-kata kunci yang itu muncul semua di modul. Seperti soal yang Bapak Ibu coba tadi di sesi 1, itu kan soalnya kalau dilihat secara saklek, pengetahuan, mengingat itu kan hubungannya itu sedikit sekali. Tapi kalau kita sudah tahu kata kunci apa yang harus dilakukan, kemudian kompetensi apa yang harus ada di situ, maka kita bisa menemukan jawabannya. Karena susahnya kalau soal-soal bidang pendidikan itu jawabannya itu hampir sama. Nah, terkait dengan STEAM dan juga TIPEC, nanti akan ada soal-soal yang berhubungan dengan itu. Jadi di modul STEAM ini, kemudian TIPEC di modul 4, nanti silakan Bapak Ibu baca. Nah, di STEAM sendiri terdiri dari Science atau literasi IPA. Fokusnya di Science sendiri adalah kita mengetahui metodologi untuk mendapatkan pengetahuan atau metode mendapatkan pengetahuan. Di mana di sana ada ini identifikasi informasi, merumuskan menganalisis masalah, eksperimen, mengumpulkan data, sampai mencari solusi. Jadi kegiatan-kegiatan ini kan sebenarnya ya kegiatan yang setiap hari kita lakukan. Kalau ada informasi, ada masalah, kita harus mencari informasi. Informasinya divalidasi dulu, valid atau tidak. Kemudian dianalisis, kemudian mengumpulkan data, baru dicari solusinya seperti apa. Dalam hidup kan seperti itu. Jadi memang pendekatan STEAM ini adalah pendekatan yang mengajarkan peserta didik untuk lebih mawas diri dengan metodologi penelitian atau research science ini di berbagai macam materi mata pelajaran bisa masuk untuk pendekatan science ini. Kemudian yang selanjutnya di STEAM ada namanya teknologi atau literasi teknologi atau teknologi dalam pembelajaran. Kita tatap maya seperti ini sudah literasi teknologi. Kita melaksanakan daring menggunakan LMS, memanfaatkan WA, memanfaatkan sosial media dalam pembelajaran sudah literasi teknologi. Tujuannya adalah agar siswa selalu update atau mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kemudian ada engineering atau literasi teknik. Nah, di sini fokusnya adalah kemampuan mengembangkan teknologi. Nah, jadi ada literasi-literasi ini itu Bapak Ibu garis bawahi aja. Fokusnya ada di mana? Kemampuan dalam mengembangkan teknologi dengan desain yang lebih kreatif, lebih inovatif melalui penggabungan berbagai bidang ilmu. Apalagi kalau Bapak Ibu di produktif TKI, saya rasa ini dekat sekali, relevan sekali dengan pembelajaran kita. Kemudian selalu dalam pembelajaran kita jangan lupakan adanya seni. Karena pendidikan adalah ilmu seni juga. Pendidikan disebut juga seni. Seni dalam pembelajaran, seni menyampaikan materi, seni mendidik siswa, dan lain sebagainya.
Nah, seni di sini itu dimaksudkan bahwa gini, bangsa Indonesia ini kan disebut bangsa yang besar. Kita pernah punya Patih Gajah Mada yang menyatukan Nusantara. Nah, tapi kemegahan bangsa Indonesia itu karena kurang banyaknya masyarakat kita yang suka menulis atau pendahulu kita yang suka menulis, maka susah sekali ditemukan sejarah-sejarah yang menguatkan. Jadi dasar-dasar yang kuat itu susah sekali. Misalkan kemampuan Patih Gajah Mada itu seperti apa sehingga Nusantara ini bisa ditaklukkan, nah itu kan susah sekali dicari referensinya karena kita jarang sekali menulis. Nah, sehingga di sini dikembangkan yang namanya art itu untuk literasi seni. Misalkan seni komunikasi, seni menulis, kemudian seni presentasi, seni membuat video, membuat kerangka bahasan dan lain sebagainya. Itu masuk di seni. Nah, kalau seni kita rendah, maka hidup kita kan kaku. Nah, kemudian teknologi yang kita ciptakan juga susah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, art atau seni ini penting sekali. Kemudian yang terakhir adalah mathematics atau literasi matematika, kemampuan dalam menganalisis dan menyampaikan gagasan, rumusan, menyelesaikan masalah secara matematika dalam pengaplikasiannya. Nah, jadi ini implementasi dari materi-materi yang ada di matematika. Nah, bidang sains STEM ini itu bisa diimplementasikan untuk mata pelajaran macam-macam. Efeknya ternyata banyak sekali, banyak soft skill yang kita dapatkan dengan penerapan bidang STEM ini, yaitu misalkan ada collaboration skill, karena di sains kita menuntut adanya pengolahan data dan lain sebagainya. Kemudian di teknologi juga bisa membantu kita. Kemudian di engineering kita harus memikirkan adanya sesuatu yang lebih inovatif. Jadi setiap materi pembelajaran sebenarnya bisa dikaitkan dengan STEM. Nah, sekarang implementasi di kelas untuk STEM Bapak Ibu. Karena pembelajaran kita itu dituntut inovatif, tentunya kita tidak bisa lagi mencontoh ya secara penuh bagaimana cara mengajar Bapak Ibu guru kita terdahulu. Nah, kita tidak bisa menerapkannya 100% karena zamannya sudah berbeda loh. Zaman kita sekolah dulu, ketika kita salah dimarahin guru, kemudian kita lapor ke orang tua, kita yang dimarahin orang tua. Tapi kalau zaman sekarang Bapak Ibu marah ke siswa, bisa saja orang tua siswa melapor ke sekolah. Seperti itu. Jadi zamannya sudah berbeda. Saya selama sekolah itu pernah digampar itu, ditabok itu 3 kali selama sekolah. SD 1 kali, SMP 2 kali. Nah, ketika digampar gitu ya sudah, kalau saya bilang ke orang tua ya pasti saya dimarahin, selesai dunia akhirat. Ya sudah, saya tidak pernah lapor. Tapi kalau sekarang dilakukan, Bapak Ibu coba aja. Kita ini bahaya loh Ibu, bahaya ya kalau zaman sekarang itu. Sehingga memang pendekatannya ini harus kita rubah, banyak yang kita rubah. Karena peserta didik sekarang itu tidak bisa kalau diomongin cuma A gitu. Pasti ada buntutnya. A karena bla 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 bla. Jadi harus ada sebabnya, harus ada alasannya. Anak-anak sekarang kan harus begitu. Ketika tidak cocok, kita bisa dikejar juga. Nah, kemudian kalau pengetahuan sekarang bisa saja guru itu di-compare dengan Google. Di compare, oh ya jawabannya gurunya benar, saya pengen uji coba gurunya aja, nah, dia buka Google loh Ibu. Sehingga apa yang kita lakukan itu lebih ke fasilitator, memfasilitasi. Karena informasi saat ini itu sudah banyak sekali dan mudah didapatkan. Bahkan mungkin kadang-kadang kalau kita punya HP ini loh, kita lebih informasinya.
Jadi terlalu banyak informasi yang masuk ke otak kita saat ini sehingga kadang kita nggak fokus pada tujuan tertentu, nggak fokus ingin melakukan apa. Nah, itu permasalahan yang saat ini ada, Bang. Sehingga model pembelajaran yang diterapkan harus lebih mengaktifkan siswa. Guru kreatif, murid aktif. Seperti itu, Bapak. Nah, sekarang kalau di bidang STEAM, implementasinya apa saja, Bapak Ibu? Kita bisa menerapkan berbagai macam model pembelajaran yang mengaktifkan siswa. 2013 ada, kalau tidak salah, 4 model yang disarankan ya. Tapi tidak harus 4 model itu, Bapak Ibu bisa mencari yang cocok dan sesuai dengan karakteristik siswa dengan sarana prasarana yang ada di sekolah. 4 model tersebut adalah ada project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Kemudian ada problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Kemudian ada discovery learning, menyelami pembelajaran lebih dalam. Kemudian ada inquiry learning. Terserah Bapak Ibu mau mengimplementasikan yang mana. Yang pasti pembelajaran tersebut harus mengaktifkan siswa, harus bisa membuat siswa ini bergerak. Bergerak ini bisa bergerak fisiknya atau bergerak literasinya. Nah, paling tidak Bapak Ibu menghafalkan 2 sintak ya, dari 4 sintak. Misalkan dihafalkan 2 sintak dari PBL, problem based learning, mulai dari orientasi masalah, kemudian sampai sintak yang terakhir, sintak kelima, Pak. Termasuk juga di project based learning. Ada kemungkinan juga sintak-sintak tersebut ditanyakan di soal. Nah, jadi paling tidak Bapak Ibu kemarin kan sudah membuat RPP, kemudian perangkat pembelajaran sudah melaksanakan. Kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan PBL kan pasti ingat. Oh, yang pertama orientasi masalah, yang kedua apa, organisasi misalkan, dan lain sebagainya. Nah, itu kan paling tidak sudah hafal karena dilakukan. Nah, paling tidak itu diingat-ingat, Bapak. Nah, di sini juga ada nih prinsip-prinsip STEAM. Nah, ini sudahlah, nanti bisa Bapak Ibu baca di bawah ini. Nah, ini sintak-sintak misalkan PBL, pembelajaran berbasis masalah, ada orientasi masalah. Nanti bisa juga ada soal cerita, kemudian kira-kira dari soal cerita tersebut model pembelajaran yang cocok itu apa. Nah, Bapak Ibu garis bawahi aja tujuan dari pembelajarannya apa. Ingin mengembangkan sebuah proyek atau ingin menyelesaikan sebuah masalah, atau ingin mendalami atau mengembangkan materi. Nah, itu dipilih aja. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu di sini. Kalau ini saya rasa Bapak Ibu sudah punya modulnya, jadi bisa dibaca-baca sendiri. Kalau diminta untuk mana yang akan keluar, saya juga nggak tahu mana yang akan keluar. Dan modulnya banyak sekali ya, beratus-ratus halaman. Nah, itu yang repot kita untuk menebak mana yang harus keluar ini. Nah, Bapak Ibu sekarang mumpung kita ketemu di sini untuk modul kan, kalau saya presentasi seperti ini penerimaannya juga paling 30% Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sekolah nih, direpotin bagaimana Pak laporannya Pak. Waduh, ada AKM, ada apa lagi loh, ada UKK. Oh, sudah kemarin ya Pak ya, ada persiapan UAS dan lain sebagainya. Masih sekarang Pak, diundur selanjutnya hari ini. Oh, masih lanjut ya Pak Doni kan sama Pak Tommy Pak, jadi yang mendengarkan salah satu, gantian aja. ATM-nya gagal Pak, servernya nggak kuat. Waduh. Iya.
Ya kayak Iya, Bapak Ibu. dulu Pak. Wah, repot ini, repot. Yang menangkan proyek ini nggak sip ya. Yang menangkan proyek nggak sip ini. Ini kurang Pak Arno aja nih kayaknya. Iya Pak, bernyancer Pak. Yang Yuli, Pak Yuli. Kayaknya kurang Pak Arno ini. Ada namanya Pak. Pak Yuli tidak. Pak Yuli, ya, monggo Pak, kayaknya Pak. bagi makan itu Pak. Bagi makan itu. Jadi tambah ini ya, tambah terlihat makin Maco, maco. makin maju. Biasa masih muda Baunya baunya. jangan gitu Pak Yuli, nanti saingan sama Pak Arno nggak enak. Baik Bapak Ibu, kita bahas aja yang soal-soal itu ya. Di blog saya itu ada contoh-contoh soal, jawabannya juga sudah ada rekan-rekan. Jadi kita biasakan untuk menjawab soal-soal tersebut. Mari kita coba analisisnya ya. Soal yang sesi 1. Oke. Ada yang bisa ini sharing untuk soalnya tadi Bapak Ibu, menampilkan gitu di sini. Yang coba di-share soalnya tadi Bapak Ibu. Kita bahas satu-satu. Rekan-rekan yang lainnya menyimak ya. Wah, tadi ada Bu siapa tadi masih sibuk dengan laporan-laporan. Bu siapa Bu Nailil. Monggo, Pak Iwan, siap. Mas Syarif ini nggak ada Pak? Oh iya, iya Pak. Ya, Pak Syarif agak diperbesar Pak. Ini Pak. Jos Pak. Oke teman-teman, ini kita bahas yang ada di soal-soal yang ada di blognya Pak Wahyu. Kita mulai aja ya. Nomor 1, ada situasi ketika semua yang kita lakukan terasa tidak dihargai orang lain, seolah-olah semuanya salah dan tidak ada benar. Reaksi Anda terhadap situasi itu adalah A. Tidak memandang penting apapun pendapat orang tentang yang saya lakukan. B. Menghentikan apa yang saya lakukan dan bisa melakukan apapun penilaian orang. C. Melakukan protes kepada setiap orang yang tidak menghargai saya. D. Mengungkapkan tentang apa yang harus saya lakukan kepada orang yang tidak menghargai saya. D. Melakukan klarifikasi pada orang yang tidak menghargai apa yang saya lakukan. Oke Bapak Ibu, jawabannya apa ini Bapak Ibu? Rekan-rekan. Saya sih yang belum jawab. Saya sih Pak. Iya, jawabannya apa Pak? Pak. Disampaikan aja. Mengungkapkan tentang apa yang harus diharapkan pada orang tidak menghargai saya. Klarifikasi. Kalau klarifikasi ini, kalau orang sudah tidak senang dengan kita datangi klarifikasi, kita emosi ini bisa berantem loh. Bisa baku kampret mah, bisa baku hantam nanti Pak. Karena stupid kan, salah ngomong dikit, kita klarifikasi, tapi yang bersangkutan tidak mau menerima, mukanya kencang, ya sudah naik. Kalau saya sih ini aja Pak, tidak memandang penting apapun pendapat orang lain yang saya lakukan. Coba guys, sendiri Pak. Oke, gini Bapak Ibu, kita garis bawahi ya. Ini yang ditanyakan adalah Anda itu sebagai apa nih? Sebagai person atau sebagai guru nih? Nah itu Pak. Ya, Di sini person. nah jadi gini Bapak Ibu, ketika tidak ada keterangan terkait dengan Anda yang dimaksud ini siapa, nah kalau di soal-soal lain kan ada menyebutkan siswa, kalau nanti ada menyebutkan Anda itu ketua RT atau Anda itu siapa, maka yang dimaksud Anda di sini adalah Bapak Ibu sebagai guru. Oh guru. Sebagai guru. Oke, sehingga ini permasalahan yang
arahnya ke sekolah kita, pekerjaan yang ada di sekolah kita. Coba Bapak Ibu rasakan lagi pertanyaan ini sebagai seorang guru, dan ketika itu terjadi di sekolah Bapak Ibu. Anda kemudian kira-kira solusinya yang mana ini? Sehingga jawabannya pasti akan ketemu. Nah, oke, itu bawahnya adalah Anda. Garis bawah kedua adalah seolah-olah semuanya salah dan tidak ada gunanya. Kita cuma memanfaatkan server aja salah. Kita izin ikut PPG ini salah. Soalnya salah, tidak ada gunanya. Jawaban salah. Gimana Pak Wildan? Selalu salah. Ini saya nggak ada Parno ini. Ini Parno untuk jawab. Oke Bapak Ibu, jadi kalau yang nomor satu itu ketika Bapak Ibu menjadi seorang guru kemudian terlibat dalam struktur organisasi di sekolah, maka ketika ada permasalahan yang menyangkut kita, sebaiknya kita klarifikasi. Ya, apalagi kalau di situ seolah-olah semuanya salah, itu merepotkan. Dianggap kita itu benalu, sehingga perlu kita klarifikasi karena rekan kita adalah partner kerja kita. Misalkan Bapak Ibu sekarang melaksanakan PPG, pasti kan banyak pembelajaran yang atau tugas-tugas Bapak Ibu yang saya masih mengerjakan PPG dan lain sebagainya, itu kan agak sedikit bermasalah. Nah, kalau PPG Bapak Ibu dianggap pekerjaan yang merepotkan bagi sekolah, maka Bapak Ibu perlu mengklarifikasinya. Jadi jawabannya adalah satu. Bedanya dengan yang D apa ya Pak ya? Dengan yang D. Nah, itu ada pertanyaan Pak di situ tentang apa yang harus saya lakukan. Tidak perlu Bapak Ibu, tidak perlu tanya. Jadi cuma klarifikasi aja. Mohon maaf Pak, kemarin yang saya lakukan bla 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 bla. Nah itu. Harus bilang gini Pak. Terus aku Nah itu kelemahan Pak, nggak penting Pak. Sudah Pak. Yang penting kita mengklarifikasi aja. Nanti kalau aku nggak usah kalau PPG selesai Pak. Nah itu salah saya namanya D itu karena penerapan saya itu ke depan saya ini harus begini motifnya gitu. Apa yang mengungkapkan tentang apa? Bukan itu pertanyaan ya Pak. Iya, karena di sini yang D itu lebih ke pertanyaan Pak nanti Pak. Jadi nanti tidak yakin dengan ini pekerjaan kita gitu. Jadi tidak perlu Pak untuk tanya kedepannya saya ingin apa gitu. Atau kedepannya saya harus bagaimana itu tidak perlu Pak. Kecuali kalau dalam masa konsultasi berbeda lagi. Kalau misalkan Bapak Ibu awal PPG kemudian melihat jadwalnya pada konsultasi ke Wakakur, konsultasi ke kepala sekolah, boleh Pak seperti itu. Tapi kalau sudah dianggap salah semuanya tidak ada gunanya, ini kan bisa saja pengelola manajemen sekolah atau rekan kita juga. Kan banyak rekan julid ya. Ya. Kalau yang ada itu Hanya Pak, ini kayak kalau D itu berarti apa yang kita lakukan berarti kita. Jadi misalnya kalau ada orang yang suka kita klarifikasi gitu ya. Yang D itu lebih tepat ketika awal Pak, awal untuk konsultasi. Jadi konsepnya yang D itu waktu konsultasi ya Pak. Jadi di awal PPG melakukan yang D itu boleh. Ya. Oh iya. Lanjut Pak. Perjalanan masih panjang Bapak Ibu. Ya. Nah ini saat ini kasus bullying atau perundungan terjadi di sekolah semakin banyak terjadi. Jelas ini Pak. Jawabannya saya yakin semuanya sama ini.
Nah, ini kan soal-soal yang pendidikan tapi jelas jawabannya ya. Saya yakin semuanya jawabnya sama ini. Apa Bapak Ibu? C. C, sip, bukan perbuatan di C. Nah, jadi kita berdoa semoga soal-soalnya yang seperti nomor 2 ini Bapak Ibu. Ya, jadi jawabannya itu jelas gitu loh Bapak Ibu. Antara pilihan jawaban satu dengan yang lainnya ini tidak hampir mirip, jadi berbeda, enak. Lanjut. Ya, seorang siswa memprotes gurunya karena dianggap telah memberikan nilai yang rendah. Menurut siswa, ia telah belajar dengan tidak dapat mengerjakan soal-soal berbeda. Beberapa temannya yang merasa kesulitan mengerjakan soal ulangan harian justru mendapat nilai yang tidak dapat. Ini gimana ini? Siswa itu menunjukkan dokumen hasil ulangan harian dengan perasaan kecewa mengerjakan sekolah harian secara objektif. Menunjukkan dokumen hasil ulangan harian dengan perasaan kecewa, menjelaskan, oh ini maksudnya siswanya Pak ya? Oke Pak. Jadi siswa Bapak Ibu itu merasa kecewa dengan nilai yang Bapak Ibu berikan gitu. Kira-kira bagaimana nih Bapak Ibu? Menunjukkan dokumen ulangan dan menjelaskan alasan mengapa sesuai dengan yang diperolehnya. C. Menjawab protes siswa dengan menggunakan batas saya menyampaikan agar perbuatan protes itu ditanggapi. D. Menjawab protes siswa dengan menyatakan bahwa para hasilnya merupakan hak dari kewenangan guru. E. Daripada menjadi masalah guru sebaiknya mengubah nilai siswa menjadi lebih baik sehingga tidak ada nakal protes lagi. Saya juga pernah ini menemui rekan saya yang ketika diprotes itu nilainya dinaikkan. Yang diprotes karena lihat background dari siswanya ini ya, orang tuanya gitu bla bla bla. Akhirnya nilai langsung dinaikkan. Nah, ketika yang lainnya, siswa yang lainnya tahu, oh bermasalah. Iya Pak. Kita naik semua selesai. Nah, akhirnya yang nomor E itu nggak mungkin lah Bapak Ibu. Dan saya yakin pertanyaan ini relevan dengan kehidupan kita di sekolah ya. Apalagi kalau sekolahnya itu ini orang tuanya ini orang yang ngerti pasti protes. Jadi jawabannya di sini jelas ya Bapak Ibu. Jawabannya adalah B. Jawabannya B. Jawabannya B. Ada bukti otentik Bapak Ibu bahwa kenapa nilainya segitu. Otentik. Jadi kita berbasis bukti. Karena anak sekarang kan mintanya apa alasannya, kenapa kok gitu? Kenapa kok warna dari kabel UTP ini kok ada 8 Mbak? Kan banyak warna, ditambah putih juga. Saya jelasin oke. Kenapa alasannya gitu repot? Karena setiap warna itu ada fungsinya. Ya gitu Pak. Ada tuh Pak pertanyaan pernah saya seperti itu. Pernah ya gitu Pak ya? Akhirnya saya juga pernah dapat gitu ya, ngerepotin. Jelaskan kalau yang 4 warna itu untuk untuk data, terus untuk yang biru itu untuk media gambar dan suara, kalau yang coklat itu untuk arus listrik, itu aja Pak. Ya sesuai dengan materi. Nah iya Pak. Lanjut Pak. Pak, Anda diminta menjadi salah satu juri dari 5 juri lomba kebersihan antar RT di wilayah desa Kepulauan Tinggal Anda. Oke Pak Sarif, gini nih pertanyaan ke rekan-rekan ini ya semua ya. Kalau misalkan rekan-rekan jadi juri LKS Provinsi Jawa Timur, terus sekarang lagi final nih, ada anak didik Bapak Ibu dimenang atau kalah? Repot ya Pak ya. Di sini kita harus profesional Pak. Jadi objektif Pak. Kita harus objektif. Pak Yurli profesional objektif karena dari Kalimantan. Ya, dimenangkan dari sekolah, dimenangkan Pak.
saya pernah beberapa kali juga ikut lomba ini. Gitu Pak. Iya Pak. Di sisi lain saya sebagai pembimbing dan juga panitia. Tapi saya sampai sekarang belum pernah melakukan pengkhianatan Pak. Lalu Mengkhianati Pak ya. berusaha objektif. Sampai di sekolah ditanyain kepala sekolah. Kenapa siswanya nggak bisa menang? Kepala sekolahnya paham Pak. Sekali saya melotot tuh sudah diam. Oke Bapak Ibu, ini memang ada terjadi konflik of interest ya. Jadi konflik batin ketika kita menemui hal-hal yang seperti ini. Oke, jawabannya kuncinya adalah kita harus objektif. Objektif B Pak ya. Ya, sama dalam pembelajaran kita harus objektif. Tidak memandang dia milik kita, membantu kita, dan lain sebagainya. Objektif. Karena saya sendiri juga ternyata pernah kuliah tidak meluluskan ponakan saya. Pernah tidak meluluskan ponakan saya. Ketika sudah diputuskan dia tidak lulus gitu, dia baru ngomong kalau ponakan gitu. Wah, bisa dijawab dari kakak itu Pak. Ya, itu dijawab dari kakak. Tahu? Paman saya nggak tahu ya. Itu pernah saya alami Pak. Itu pernah saya alami. Pernah ya. Kebetulan yang jadi istri saya sekarang. Oh, yang dulu mana Pak? Ya, kan istri saya murid gitu loh Pak. Oh, dulu. Iya. Terus memang anak kita cerdas Pak. Ini mangkuk siswa ceritanya itu. Iya. Gua di pangku sendiri. Lah, lumayan deh Pak. Lumayan. bisa ditransfer ilmu yang palsu nih Pak. Tips Pak. Lah daripada dipaku orang lain. Kenapa baru kasih tahu sekarang Pak? Cuma dari kemarin Pak. Nah dulu dari mana ini ya? Pernah konflik gitu Pak, sampai orang tuanya yang istilahnya nggak terima itu ke sekolahan. Iya, wali murid. Ya saya jadi gini akhirnya saya tenangin, gini aja Bu, kita tes aja di depan. Langsung saya tes Pak. Anaknya kedua anak itu saya tes di depan, saya jawabnya. Akhirnya saya suruh nilai itu wali murid. Gimana Bu? Gitu aja. Ya memang kan benar-benar objektif memang anaknya namanya cerdas. Kalau sebelum saya masuk pun dia sering ranking 1, juara kelas juga. Dan yang istilahnya seharusnya nilainya 1 berhubung karena saya tidak enak, tak jadikan nilai 2 kan justru menyalahi kan akhirnya. Sempat ramai juga di sekolah di lembaga itu. Sampai naik ke yayasan. Nah ini konflik of interest nih ya. Iya. Gitu repotnya. Oke Bapak Ibu, intinya kita harus objektif ya. Objektif. Iya Pak. Lanjut nomor 5 Bapak Ibu. 5. Anda adalah guru yang belum memperoleh tunjangan sertifikasi guru. Wah ini enak ini. Nomor 5 ini enak. Apa ini? Suatu hari ada pemberitahuan melalui SMS banking bahwa di rekening Anda ada sejumlah uang yang masuk dengan keterangan uang sertifikasi. Setelah diklarifikasi oleh sebetulnya uang tunjangan profesi 3 bulan milik teman Anda yang kebetulan namanya sama dengan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahu teman Anda bahwa uang tunjangan sertifikasi selama 3 bulan salah masuk ke rekening Anda. B. Menyarankan kepada petugas bank berhati-hati dalam transaksi. C. Segera mencairkan uang tersebut dan berikan kepada teman Anda yang namanya sama. D. Melakukan kasus yang Anda hadapi kepada bank kasus berdasarkan petugas bank. D. Memberitahukan kepada petugas bank agar segera memberikan kirim uang kepada teman Anda. Itu terus biologi. Kira-kira jawabannya mana? Kalau Pak Bu. Jadi kan kita terakhir teman kita yang
yang seharusnya dapat itu ya mungkin. Setelah kita terakhir baru kita bilang ini uang Anda. Kalau saya sih ke A ya, memberitahu teman Anda bahwa uang tidak ada itu salah sekali. Yang lainnya bagaimana? Saya D, Pak. D. Karena menurut saya paling cepat itu urusannya akan dalam satu grup sekolah. Memberitahu baca kata dulu. Kalau kita langsung beritahu tugas bank, bikin kerjaan aja, nama kerjaan. Iya. Kita harus antri atau segala macam kan gitu. Kalau saya sih lebih simpel Pak, nggak usah masuk ke kepala sekolah, kita beritahu aja teman kita itu, ya dia yang urus sendiri. Nggak ke kepala sekolah, nggak ke petugas bank, simpel. Saya tentang D itu karena ada kata diselesaikan. A itu kan tambah. Karena diberitahu saja. Pertama kali karena Kita dua. Kayak Bagi dua itu yang Oke, Bapak Ibu, jadi ketika kita masuk dalam sebuah organisasi, maka di sana ada penanggung jawab organisasi. Nah, kita laporkan segala sesuatu yang tidak sesuai itu kepada pimpinan organisasi. Jawabannya jadi Bapak. D. Lanjut. Mendatangi seorang guru warga Makassar kali beberapa siswa mengajar pendidikan mensuarakan pernyataan fisik dalam masyarakat mengeluarkan hal ini sekolah sebenarnya sudah ada tulisan dari pemberitahuan bahwa siswa tidak diizinkan membawa sepeda motor ke sekolah, namun beberapa siswa tetap membawa sepeda motor dan menitipkannya di rumah warga. Sebagai guru yang mendapat laporan tersebut, apa yang Anda lakukan? Memanggil orang tua siswa yang melanggar ke sekolah dan meminta kerjaan di rumah sekolah. Bersama-sama seluruh komunitas sekolah untuk mengambil tindakan siswa membawa dalam sekolah. Saya menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah bersama komunitas sekolah mengulas siswa yang melanggar serta memperbaiki cara menyelesaikannya. Pada kepala sekolah agar diberikan wewenang untuk menertibkan siswa yang melakukan pelanggaran mengendarai sepeda motor ke sekolah. Saya menemui siswa yang telah mengganggu masyarakat sekitar serta memberikan teguran laporan terhadap motor dengan kencang. Jawabannya apa, Bapak? C Pak. D ya. Jawabannya D ya. Ada siswa Anda yang berakhlak baik memiliki prestasi belajar rendah, tidak dalam ujian nanti tidak mendapatkan nilai yang baik maka tidak bisa naik kelas. Kemudian anak Anda sendiri memiliki prestasi belajar yang tinggi di kelas dan sebangku dengan siswa tersebut. Menurut Anda tindakan terbaik yang dilakukan adalah meminta anak saya membantu memberitahu jawaban soalnya dia sulit, meminta anak saya untuk tidak memperdulikan masalah yang tidak namanya, mengingatkan anak saya untuk tidak membantu orang dengan cara yang keliru, mengingatkan pentingnya belajar dan kejujuran, serta meminta anak saya untuk belajar bersama temannya tersebut untuk mengisi ujian, membantu anak saya yang ternyata tidak naik kelas dan menekankan pentingnya lulus ujian bagian anak maupun sekolah. Pak ya? Jelas ya. Iya. Berarti 8. Seorang guru memberikan tugas di kelas tersebut termasuk tugas baru dan terformulir berarti semua menjaganya dengan baik dan beberapa semua. Bagaimana cara menyampaikan kepada siswa yang masih kurang maksimal tidak memiliki perasaan dan motivasi mereka untuk mengerjakan lebih baik. A. Seharusnya jika kamu kurang paham pelajaran ini, kamu dapat teman-teman yang dipaham agar tidak seperti ini. B. Hasil pekerjaanmu dapat baik, tetap semangat dan tingkatkan terus prestasi pelajaranmu agar setara dengan yang lainnya. D. Saya senang kamu sudah mengerjakan tugas ini. Saya yakin kamu memiliki kemampuan untuk mengerjakannya yang lebih baik. D. Bagaimana bisa kamu mengerjakan seperti ini sedangkan teman-teman kamu yang lain bisa mengerjakannya dengan baik. E. Kalian tidak ada perubahan sama sekali, kelemahan seperti ini sangat dipertahankan.
Pak. Ini jelas ya Bapak Ibu, jawabannya C. Iya. Nah, kalau yang jelas-jelas nggak usah kita. Lanjut Y. Y9. Sudah 3 tahun bekerja sebagai guru di sekolah ABC dan Y sangat menikmatinya. Tiba-tiba Y mendapat instruksi untuk pindah ke sekolah lainnya yang kondisi sistem dan siswanya sangat berbeda. Kondisi yang paling sesuai pada diri Anda adalah menerima saja walau benar berat. Jadi, diri saya mengajarkan tugas tersebut. C menerima dan akan bekerja sebagai murid serta belajar menyesuaikan diri. D menerima dan akan lebih baik terlebih dahulu mendapat bimbingan dari kepala sekolah yang baru. E saya menanyakan terlebih dahulu kepada kepala sekolah ABC soal dan dengan sekolah B. C banyak C ya Bapak Ibu. C yang panjang belum tentu Benar. Iya. Kemarin ada nih rekan dipindahkan tugas sekolah yang pertama itu bagus, dapat bantuan terus dari pemerintah, sekolahnya megah, nanti besar siswanya, dipindah ke sekolah yang kayak satu atap. Kalau SMP lebih daerah. Jadi SMK tapi masih gabung sama SMP. SMK-nya masuk siang. Stres. Petani stres. Akhirnya sekarang proses cerai dengan istri. Kok bisa sampai Kasus itu parah itu, Pak. Ya karena stresnya itu. Kalau sudah stres kan sudah sangat ini. Kalau pejabat itu namanya post-post syndrome ya. Jadi kehilangan ini kayak kehilangan yang berharga bagi dia gitu. Itu proses agak salah kemarin infonya ini yang ketiga. Pertemuan yang ketiga. Tapi semoga saja tidak jadi. Amin. Lanjutnya Bapak Ibu. Lanjut. Tetangga Anda suka mengunggah informasi yang mengandung unsur pornografi di grup WA. Apa yang Anda lakukan sebagai guru? Ayo. Tanda itu mulai berbeda dari tak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. Mengingatkan tetangga itu melalui jabri agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. Mengingatkan tetangga itu secara langsung agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. Mengingatkan tetangga itu melalui rapat warga RT agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. Segera menghapus informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi yang dibuka oleh tetangga Anda. Mungkin ini ya. Kok tidak ada pilihan melanjutkan share ke grup lain? Ya kira tapi dulu. Oke, Bapak Ibu, ketika misalkan ada Bapak Ibu sedang mengajar di kelas praktikum, kemudian ada rekan Bapak Ibu yang mengingatkan Bapak Ibu kalau praktikum Bapak Ibu salah. Senang nggak tuh diingatkan di kelas di hadapan siswa? Ya semua. Yang dia, tapi dulu. Ya, jadi kalau mengingatkan orang di tempat umum ya, kalau di sosmed atau di mana kalau zaman sekarang ya, itu kan memalukan ya bagi orang tersebut. Kasihan, kita tidak boleh seperti itu ya. Artinya tidak boleh. Jadi kalau mengingatkan seseorang, apalagi sama-sama dewasanya ya masuk aja pamitan dengan video. Karena kalau lewat japri juga mengingatkan secara pribadi lewat japri, nah itu juga bisa berpotensi salah tangkap, salah maksud. Tapi kalau sudah ketemu itu kan lebih enak. Ya. Jadi jawabannya adalah C. Ya, hampir sama sebenarnya dengan yang B itu. Tapi kalau yang B itu kan lebih ke japri. Nah, apakah Bapak Ibu sering kita BA ke semua rekan di sekolah misalnya? Kan tidak selalu. Nah, kalau japri kan ada kemungkinan karena kita jarang ngobrol dan lain sebagainya sama jadi masalah. Jadi dan menyampaikan ini ya dengan menyampaikan Pak, saya mau tanya Pak. Iya, Pak. Kalau
kalau saya memang agak bingung, tapi kelihatannya yang paling mendekati itu yang E kalau menurut saya. Karena pemikiran saya begini, kalau seandainya kita japri belum tentu online dan bisa jadi nanti terlibat entah itu ada perdebatan atau apapun. Nah, seiring masalah belum selesai, videonya itu sudah disimpan nggak apa-apa. Hapus langsung itu kan, ya saya kira masalah jauh lebih cepat selesai. Kalau di WA itu kita nggak bisa menghapus postingan orang, Pak. Ya bisa ya sendiri. Nah, tapi di situ ditulis menghapus ya, saya bingung. Jadi gini Pak, jadi pemikiran yang kedua kita juga harus memikirkan tentang efeknya ya, dampaknya. Kalau kita melakukan menghapus, oke, itu bagi diri kita sendiri. Tapi kalau di soal di sini disebutkan suka itu yang suka mengunggah Pak ya. Nggak suka, saya nggak perhatikan itu. Berarti sudah berkali-kali Pak ya. Pak Jimmy hapus, yang enggak lagi, hapus enggak lagi. Nah. Suka ini kan definisinya macam-macam. Pokoknya lebih dari satu kali. Kita di Pak Jimmy kan di download dulu gitu Pak, baru diatur. Nggak enak sama Pak. Lanjut. Ya. Gimana Pak? Hai, Pak Ano, camnya Pak Ano. Halo? Iya Pak Ano baru muncul. Oke Pak. Nomor 11 sampai akhir Pak Arno ya. Jawab. Oke. Bisa. Nomor 11. Nah ini orang guru matematika juga berperan sebagai pembina pramuka di sekolahnya. Apa yang harus dilakukan guru tersebut dalam memberikan nilai mata pelajaran matematika kepada siswa? A. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa serta keaktifannya dalam proses pembelajaran. B. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa karena keaktifan siswa dalam pramuka merupakan wilayah. Nah, C. Mempertimbangkan nilai capaian belajar, keaktifan belajar, kesertaan pramuka dalam curriculum nilai. D. Mempertimbangkan keaktifan dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah nilainya. E. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diikuti sedang menyumbang perolehan nilai mata pelajaran siswa. Gimana ini Bapak Ibu? Dilema ya, karena siswa kita aktif di kegiatan non akademik, bahkan juara gitu. Nah ini, di kelas dia kurang beda, maka kita objektif tadi terhadap aturan nilai kita. Dan kalau kemarin kita kembangkan di perangkat pembelajaran, dia KTD atau dia evaluasi, atau kita tambahkan juga sama dia punya prestasi, ya udah nilainya kita tambahkan. Siswa tersebut sering membantu kita menjadi satgas COVID, terus dia sering membantu. Akhirnya nilainya kita tambah aja karena dia sering. Padahal di awal lagi kita perlu produktivitas. Kalau itu sih Pak ya, biasanya tergantung ke setiap lembaga Pak, kebijakan lembaga maksudnya. Di tempat saya itu diputuskan dalam rapat itu kalau anak-anak yang memiliki prestasi di luar akademik itu nanti mendapatkan nilai tersendiri seperti yang. Jadi kalau misalkan dia masuk di kategori yang hampir tidak lulus atau naik kelas gitu, itu ada pertimbangan gitu ya? Iya Pak, ya ada pertimbangan. Apalagi yang sampai karena dulu pernah ada kasus itu anak yang ikut pencaksilat sampai tingkat nasional itu, ya memang karena sering kita masuk sekolah untuk mengikuti kejuaraan tersebut, akhirnya nilainya juga jeblok dan salah satu yang menjadi peserta kelas itu yang kamera gitu Pak. Itu dirapatkan, diputuskan karena itu juga membawa nama baik sekolah, akhirnya di kaptrol istilahnya nilainya. Oke, itu kalau ada klausul seperti itu ya Pak ya, kalau benar-benar berprestasi.
contoh kalau di UM juga sudah melakukan itu dan kampus-kampus lain juga sedang OTW melakukan yang namanya rekognisi. Rekognisi itu menghargai karya atau prestasi siswa di luar akademiknya. Jadi kalau di UM itu misalkan kalau siswa tersebut juara nasional dapat emas ya. Kalau perak perunggu tidak dapat emas, maka dia bebas skripsi. Nah, itu rekognisi. Salah satu yang sudah lulus dengan cara rekognisi adalah Bayu Skak. Skak itu lulus dari UM dengan membuat filmnya itu ya, Yowes Band 1, 2, 3. Jadi dia lulus tidak dengan skripsi tapi dengan karya filmnya yang sudah nasional. Nah, itu dibolehkan. Nah, Nanti sama dengan itu Pak, ada rating gitu Pak. Nah, rating itu juga. Jadi Iya, di pemerintah menghargai. kalau ada rating itu tidak pernah masuk kuliah tapi langsung wisuda itu Pak. Itu ada rekognisi itu ya, memang amanah undang-undang. Nah, tapi ini Bapak Ibu, karena di sini hanya sebatas pramuka misalkan, kita tidak mempertimbangkan prestasinya, tidak disebutkan ada prestasinya. Ini umum Bu. Kalau kita menyebutkan bahwa kalau kita hargai, kita tidak objektif memasukkan bahwa dia aktif di pramuka, kan banyak nih siswa-siswa lain yang aktif di kegiatan macam-macam. Kalau adil, harusnya semuanya yang ikut kegiatan di luar pendidikan harus dikatrol juga. Ini kan repot nih sehingga nomor 11 ini berbeda dengan apa yang dicontohkan Pak Sarif, apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan rekognisi. Nah, sehingga nomor 11 jawabannya apa Pak Arno? Berarti benar-benar objektif Pak ya. Iya. Ya, selama gini, selama Soalnya Pak ini Pak. kenapa Pak? Kita belum mikir. Ayo Pak Jokowi. Mungkin bisa dibaca Pak Sarif soalnya kapan dimana. Tapi kan enggak. Coba ini baru membaca Pak ini. Iya Pak, itu soalnya tadi sudah dibantu Pak. Oke, jadi Bapak Ibu jawabannya apa Pak Arno? Terkait ini kita harus memang berpatokan pada ini kriteria penilaian ya yang ada di LKPD dan evaluasi kita. Silakan Pak. Pak Sarif ya. Nah, Cepat nih. soalnya. Silakan. Siapa yang di belakang Pak Arno? Siapa yang di belakang Arno? Kemana yang bahas Pak Arno? Tapi yang Lah itu Pak. Kacau. Oke Bapak Ibu, jadi kita harus menyesuaikan dengan yang di perangkat pembelajaran kita, di LKPD atau di evaluasi kita. Jawabannya yaitu A ya. Kecuali kalau memang ada klausul tadi rekognisi, kemudian dia memang benar-benar prestasi, nah itu berbeda lagi. Kalau ini kan umum, berapa banyak siswa yang ikut kegiatan di luar akademik kita? Ekskul kita banyak, kemudian siswa yang membantu kita juga banyak, nah itu repot nanti. Malah acuan nilainya jadi tidak jelas. Bedanya dengan yang di B itu apa ya Pak? Kalau di B itu kan ada lebih di ini kan, Ada pramukanya itu Pak, masih ada pramukanya itu. lebih di apa dipastikan gitu, lebih di apa ya istilahnya di poin B ini. Oke Pak, jadi yang nomor A di situ untuk nilainya itu kan diambil dari capaian belajar siswa dan juga keaktifan proses pembelajaran di kelas. Misalkan kalau siswanya menjawab soal gitu, kemudian presentasi aktif di kelas, itu kan bisa masuk di nilai kita. Nah, kalau yang B di sini yang dimasukkan hanya capaian belajar siswa saja. Dan
Iya. Prosesnya tidak Pak ya. Prosesnya sepertinya tidak masuk di situ ya. Kalau menurut saya tidak masuk karena kan yang di situ dibahas keaktifan siswa dalam pramuka merupakan wilayah yang berbeda. Tapi keaktifan di kelas dia tidak menyebutkan. Soalnya benar-benar rutin Pak ya, mengecoy. Ini yang bikin yang bahaya nih Pak, soal kayak gini. Analisisnya harus tinggi. Lanjut Pak ya. Lanjut. Monggo Pak. 12. Anda memiliki seorang peserta didik yang beragama non-muslim, sedangkan mayoritas peserta didik di sekolah tersebut beragama muslim. Banyak siswa di sekolah tersebut yang enggan bertemu bersapa dengannya, apalagi berteman karena perbedaan agama tersebut. Malah suka mengejek. Bagaimana sikap Anda sebagai pendidik yang mengajarkan tentang kebaikan? A. Meminta kepada para pelaku agar meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut. B. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk memberikan sanksi yang sesuai. C. Terlibat aktif menumbuhkan rasa saling penghargaan dalam memberikan teladan secara langsung. D. Mempertemukan seluruh siswa untuk saling berdiskusi, menumbuhkan rasa penghormatan antar umat beragama. E. Menyusun peraturan tentang toleransi antar umat beragama dan menerapkan sanksi bagi yang melanggar. Pak, kira-kira di sini Pak, sepertinya sudah jelas ini ya. Iya. C Pak. C Pak. C. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 13 Pak. Sekolah berencana mengadakan kegiatan lomba memasak antar kelas dalam rangka hari kelahiran sekolah. Ini yang repot Pak, repot. Kayak libur di kolom lebuai. Acara akan diselenggarakan bertepatan dengan hari libur Waisak. Apa pandangan Anda sebagai guru? Tidak masalah karena di sekolah tidak ada yang menurut agama. Tapi sebaiknya hari libur agama tidak digunakan untuk kegiatan sekolah. C. Hari libur agama boleh digunakan untuk kegiatan agama yang disahkan. D. Hari libur agama boleh digunakan untuk libur bersama keluarga. E. Hari raya Waisak diperingati oleh umat Buddha, umat lain menyesuaikan. Ini yang sering terjadi di tempat saya ini Pak. Saya Masuk setuju ya Pak ya? sih. Iya. Pesantren ya Pak ya? Iya. Kalau di pesantren gimana Pak itu Pak? Kalau ada hari libur agama lain gitu tetap masuk atau? Tetap masuk Pak. Masuk ya? Kita 17 saja masuk Pak. 17 masuk ya? Repot ini ngomongnya basisnya apa ini Pak? Anu Pak, kalau alasan kepala sekolah sih masuk sebentar kita tahlil untuk para pahlawan seperti itu. Kalau yang apa? Tapi nanti diganti di hari-hari lainnya Pak, kayak Idul Adha itu lebih lama. Ya. Iya, kalau menurut saya karena nasional ya kita tidak memandang sekolah basis agama. Berarti jawabannya ya ini B itu. Ya, bagian Libur ya. Tapi kalau memang sekolah-sekolah basisnya agama memang aturannya beda. Jadi mungkin nanti kalau ujian Pak Sarif atau rekan-rekan yang lain kalau sekolahnya berbasis agama apalagi di pesantren atau di apa itu di tempat-tempat yang lain gitu pikirnya mungkin cara pandangnya secara nasional gitu ya Pak. Iya. Kalau awal sih saya protes itu Pak. Ya. Karena alasan saya tidak toleran terhadap agama yang lain, cuman ya yang namanya yang besar ya mesti menang dan yang sendirian mesti kalah seperti itu. Pak Sari sendirian itu ya? Ya karena saya apa ya dari dulu dididik toleransi seperti itu dan masuk di kampus juga berbagai macam suku dan agama gitu. Dan terbiasa dengan hal semacam ini. Ngajak teman-teman ya Pak, bareng gitu Pak. Bikin petisi dan kan gitu. Iya, terus Pak diajukan ke temanku pondok pesantren ya menguap lagi Pak. Oke. Nggak bakal ya. Mungkin ada ini ya, ada pertimbangan lain Pak. Nah itu Ya. salah. Ya. Monggo Kalau Pak, lanjutnya Pak. lanjut, ada siswa-siswa tertentu yang memiliki sikap dan perilaku yang benar-benar membuat siapapun menjadi tidak sabar.
pernyataan yang paling menggambarkan diri Anda ketika berhadapan siswa tersebut seperti itu adalah A. Mengajak bicara untuk menjelaskan tanggapan saya dan orang lain terhadap perilakunya. B. Berusaha menunjukkan wajah sabar sekalipun hal itu bukan cerminan perasaan sebenarnya. C. Secara terbuka mengungkapkan ketidaksabaran agar siswa dan semua teman sekelasnya tahu dan berubah. D. Berusaha bersabar sampai perilakunya tidak dapat diterima lagi. E. Saya menghindari bertemu siswa-siswa tersebut. Kalau saya sih A ini, Pak. GA ya Pak ya. Ya. Apa? Sampai wajah dan hatinya berbeda Pak. Itu kan menyiksa. Pak. Ini Ya. belum gabung ini bisa diajak gabung Pak Yurli. Diajak di grup Pak Yurli, diajak gabung Pak Yurli. Ayo Pak Jenderal. Ya Pak, saya coba Pak. 15. Tugas di sekolah dan di rumah datang silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? Ini PT biasa apa Pak? Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti itu daripada bekerja seperti robot. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas, namun dalam situasi seperti itu biasanya justru menjadi berantakan semua. Saya hanya bisa bekerja satu persatu, lebih baik beberapa tugas tidak tertangani sama sekali daripada meninggalkan tugas yang tidak tuntas. Saya beruntung untuk bekerja dengan cepat sehingga semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas. Yang penting semua tugas terselesaikan, soal tuntas atau tidaknya bekerja tergantung pada situasi. Kalau saya C. Jawabannya apa kan? Kalau saya sih C, Pak. Saya D Pak. Jawabannya TD. Jawabannya sudah jawaban D Pak. Ya, kalau sekedar jawaban kita milih yang D ya. Iya. Kan anu Pak ya, itu kan ekspektasi kita ya. Ekspektasi. Kalau di lapangan beda Pak. Iya. Ini terjadi di lapangan di kita sekarang loh ya. Kerja dengan ritme 100% itu Pak. Jadi kerja 100%, buat 100%. Pokoknya jam 7 sampai jam 3 sore itu 100% semua. Nggak ada kita capek-capeknya. Nah, itu yang D. Iya Pak. Robot itu Pak. Jawabannya D. C Pak, bukan C Pak. D Pak. D Pak. Kalau yang C itu menunjukkan kelemahan kita gitu. Jadi apa resilience-nya kurang, yang profesional dan kompetensi profesionalnya nanti kurang. C. Jadi yang D. Yang nomor 16 Pak. Manakah di antara beberapa pernyataan di bawah ini yang paling sesuai dengan diri Anda? A. Saya adalah orang yang tegas, ambisius, berani dan tidak ingin orang lain menyalahkan diri saya. B. Saya adalah orang yang rasional, menjadi kesatuan apa yang diucapkan dan yang dilakukan, berperilaku sesuai dengan aturan yang ada dan menyikapi konflik secara berhati-hati. C. Saya adalah orang yang mudah marah, selalu bicara apa adanya apabila saya tidak setuju dengan perkataan atau perlakuan seseorang. D. Saya adalah orang yang sabar, berkesan halus, yang hanya bisa berdoa agar Tuhan membalas segala perbuatan jahat orang yang lakukan pada diri saya. E. Saya adalah orang yang tegas, berani dan tidak takut untuk membalas perbuatan buruk orang lain yang lakukan pada diri saya. Iya, Bapak Ibu sebenarnya nomor 16 ini kan aneh ya. Yang paling sesuai dengan diri kita. Kok ada benar yang salah? Kan kita yang tahu. Banyak benar Pak. Nah ini tergantung dari ini Pak ya. Pelajaran integritas itu Pak ya. Iya, integritas itu ya. Ini kerepotan yang hakikin. Jadi kita memang harus tampak sebagai role model atau showcase yang benar-benar ya. Ya B Pak. Ya jawabannya yang B ya Pak ya. Ini malaikat ini Pak. Jawaban terpanjang berlaku. Yang penting berusaha Pak. Yang baik-baik gitu. Sudah selesai semua. Rekan-rekan ini kan sebenarnya kita sampai jam 12.30 ya. 11. Dibuka dari satu aja biarin. Sampai nanti jam 30. Jadi rekan-rekan kalau ada kegiatan lain mau sholat silahkan ditinggal. Mungkin saya lanjutkan sampai jam 1 aja rekan-rekan. siapa? Bahas semua sesi deh, juga nggak apa-apa.
bisa kita bahas dengan teman-teman sendiri Pak. Teman-temannya Pak Amol. Pak Amol muncul. Itu namanya sama Pak. Nggih. Saya berarti kalau saya nggih. Hah? Apa Pak? Nggak jelas Pak, suaranya Pak. Ada lagu malam Pak. Lagu apa itu? Indonesia ya Pak? Lanjut Pak, yang nomor 17 Pak. SR adalah seorang guru yang bertanggung jawab satu kelas. Untuk mewujudkan potensinya, ia perlu mengikuti beberapa kegiatan namun bersama dengan jam mengajar SR. Ia membebani rekan guru ganti yang dititipi untuk mengajar di kelasnya. Menurut Anda, apa yang sebaiknya dilakukan oleh SR? A. Fokus pada pengembangan diri karena rekannya pasti memahami kondisi SR. B. Tetap mengikuti kegiatan di luar dengan memberikan imbalan khusus kepada rekan guru yang sering menggantikannya mengajar. C. Fokus pada mengajarnya yang dipadukan dengan mengembangkan diri, misalnya melakukan tindakan kelas setelahnya dan mengikuti kegiatan pada waktu libur sekolah. D. Fokus pada pengembangan dirinya yang dikaitkan dengan tugas mengajar karena jika SR berkembang akan berdampak positif bagi sekolahnya juga. E. Fokus pada pengembangan diri karena ada rekan guru yang bisa dititipkan menjadi masalah besar jika SR mengembangkan diri di luar. Ya, Bapak Ibu, kira-kira jawabannya C. C ya. Menurut saya C. C. Ya, karena pengembangan diri tidak harus di luar dan bisa PTK itu Pak ya. Iya, di PTK-nya bisa. Dan bisa di waktu-waktu libur sekolah atau waktu senggang Jadi kalau pembelajaran. ya. Gimana Pak Wahyu? Oh, yuk, ayo. Jangan Pak Wahyu orang belanja. Parno, mana? Oke teman-teman saya Pak yang C. Tapi di sana ada tulisannya itu, ia perlu mengikuti kegiatan namun bersamaan dengan jam mengajar. Di soal. Ya. Kegiatannya bisa mengikuti pada saat waktu libur lah itu Pak. Pada saat waktu libur. Di soal nggak ada itu Pak, mengikuti. Bagaimana kalau ketika dia libur tidak ada kegiatan yang dia ikuti? Artinya yang jawaban C itu artinya jangan melupakan kewajiban utama Pak untuk mengajar Pak. Iya. Jadi sebaiknya mencari kegiatan pengembangan diri yang bersamaan yang bisa dipadukan dengan dengan mengajarnya Pak. Jawabannya apa Pak? C. Menurut saya C Pak. C Bapak Ibu, jawabannya nomor 17. Loh, lanjut Pak. Masih ada sesi-sesi lainnya ya Pak. Dalam perjalanan menuju kamar kecil, Anda melihat dengan mata kepala sendiri teman guru Anda melakukan kekerasan kepada siswanya di dalam kelas. Setelah Anda klarifikasi kepada para siswa, ternyata kebiasaan itu sudah lama dilakukan. Anda berani melaporkan kejadian itu karena diancam oleh guru tersebut. Hal yang Anda lakukan adalah melaporkan secara rinci dan tertulis kepada kepala sekolah dan kepala dinas agar guru tersebut diberi sanksi. Menjadi teman guru yang melakukan kekerasan akan segera menghentikan kekerasan terhadap siswanya, menyampaikan secara umum, secara santun kejadian itu dalam rapat dengan guru agar guru tersebut tidak melakukan kekerasan terhadap siswanya, memberitahu yang melakukan kekerasan tersebut tentang resiko yang diterima jika kekerasan itu terus dilakukan, menunjukkan beberapa contoh akibat buruk yang diterima guru jika guru melakukan kekerasan terhadap siswanya. Katanya tadi ada pimpinannya kan? Ini pimpinan yang bertanggung jawab pakai pimpinan di organisasi. Coba pertanyaannya dari awal. Di Wah, ada yang C ternyata. Saya C.
Karena kalau urusannya sampai ke kepala dinas ini berat, Pak. Jadi gini rekan-rekan, kalau ada masalah dengan rekan guru kita karena itu kan partner kita ya, kita nggak tahu kita berpartner sampai berapa lama. Nah, kemudian kalau kita punya teman ada permasalahan seperti ini atau kita punya aib, ya sebisa mungkin kita kan melindungi aib tersebut ya. Kecuali kalau sudah kena ke kita lapor ke pimpinan. Karena kan citra dari sekolah kita, citra dari tempat kita bekerja itu kan perlu dijaga juga ibunya. Jawabannya, dia Pak, menasihati Pak. Tapi yang mana ya? Menasihati. Itu guru yang baik itu menasihati itu. Oke, kalau jaranya orang main ya. Ini menjebak sama sekali ini ya. Pilihannya ini berat Ya, ya, bisa. karena ini Pak, karena kita kan juga harus memikirkan itu. Kalau kita melaporkan secara rinci dan tertulis itu, kita melapor. Kena delik ya Pak ya. Bukankah bahasa yang C ini lebih enak, Pak? Menyampaikan secara Santun ya Pak ya. Ini Pak, Rapatnya, Pak. Ya mungkin saja rapat itu diadakan karena ada kasus tadi gitu kan. Ya. Kan bisa seperti itu, Pak. ya bisa Pak, tapi kan menghakimi itu Pak, repot itu Pak. Berarti di sini ada tuh Pak berarti. Iya, itu diundang dulu. Seperti ini bahaya ini. Ditakjir. Sekarang kita mikirnya gini, kalau kita nasehatin secara face to face, secara langsung, yang bersangkutan memang orangnya tidak suka menerima masukan, ini juga berat Pak. Tapi kalau orang banyak, di sana ada kepala sekolah yang menasehati, ada guru-guru senior. Wah ini saya pusing Dipermalukan beliau ya. Dipermalukan. Saya Pak, gini Pak Yuri, kalau saya dengan beberapa pengalaman, kalau orang yang nggak suka dikasih masukan itu lebih cenderung lebih marah dan lebih benci ke kita ketika di depan banyak orang daripada kita ketemu langsung karena jadi seperti itu. Mungkin rasa bencinya tidak sebesar ketika di hadapan orang lain. Tapi kalau rapat itu topiknya memang mengangkat masalah kekerasan tadi, Pak. Kan bisa. Ya. Nah, ini awal mula ada rapat itu kan karena ada laporan kita. Tapi kan gini Pak Yuli, kalau misalkan dalam rapat menyebut nama seseorang itu kan kurang baik karena di umum. Aduh, cara berpikir saya itu beda. Itu mendik itu aja Pak Yuli, face to face aja. Kalau di rapat itu kasihan ya rekan kita. Jadi jawabannya yang tadi. Mungkin bisa timbul persepsi, wah gara-gara guru ini mungkin yang lapor kepala sekolah akhirnya rapat terkait saya ini. Awas tak santet sampean Pak. Bukan seperti itu juga, Pak. Kan saksinya banyak tuh, siswa kan bisa melapor itu. Apalagi seperti sidang gitu Pak, itu repot Pak. Andai adanya Pak ya opsi yang lain merekam kejadian tersebut dan menyebarkannya. Saya ikut aja Pak, Lanjut aja. Nah, jadi tempat guru yang melakukan kekerasan akan segera memberikan kekerasan terhadap siswanya. Kali ini ya, teman dekat begitu kan ya. Jadi masih bisa sambil ngopi gitu Pak. Iya. Ya bisa dikasih tahu ya, dikasih kopi gitu aja. Jam 19 ya dilempar gitu aja. Mau 19 Pak. Di kampung yang Anda tinggali beberapa minggu ini sering ada kasus pencurian. Sebagian warga mencurigai pemulung yang sering mencari barang bekas di perkampungan Anda. Pada rapat warga RT dibahas tentang rencana pemasangan papan bertuliskan pemulung dilarang masuk agar kasus pencurian tidak terjadi lagi. Apa pendapat Anda terhadap rencana itu? Pemulung tidak identik dengan orang jahat dan belum tentu pencuri yang mencuri di perkampungan ini adalah pemulung.
B. Pemulung juga manusia dan berhak mencari nafkah di mana saja termasuk di perkampungan yang kita tinggali. C. Pemulung sangat berjasa membantu proses pemilihan sampah plastik dan non plastik dalam rangka melestarikan lingkungan. D. Bintang saja. Iya. Binatang saja tidak pernah dilarang masuk perkampungan, sangat tidak manusiawi jika manusia dilarang masuk perkampungan. E. Lebih baik melakukan kewaspadaan setiap keluarga daripada mencurigai pemulung sebagai pencuri. Kalau pada opsi F gitu dipasang CCTV saja, Pak. Iya, bagus, ide bagus. Tapi mahal Pak, mungkin aktivasi ronda. Saya lebih ikut yang ke E Pak. Ya, lebih baik melakukan kewaspadaan daripada mencurigai. Iya. Saya juga kurang setuju tuh Pak kalau pemulung ngamen itu dilarang, itu kurang setuju sebenarnya. Kasihan. Nggak ada hiburannya ya. Antara A dan E itu saya bingung, Pak. Kan hanya pendapat saja. Ya. Pemulung. Kalau yang A ini kan hanya itu Pak, hanya pendapat tentang person. Tapi kalau yang itu pendapat saran. Berikut antisipasinya ya. Ya, jawabannya ya Pak. Ya. Ya. Jawabannya E. Kalau ada unek-unek disampaikan aja. Pak, nggak banyak Pak. 20. Anda adalah guru di sekolah swasta yang baru berkembang. Kebijakan yayasan terkait pengembangan sekolah baru dikonsentrasikan pada pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran sehingga kurang peduli terhadap kenaikan guru. Ada salah satu guru yang kasak kusuk mengajak teman-teman guru lain untuk memprotes yayasan agar menaikkan gaji guru. Apa yang Anda lakukan? Ini sering kita hadapi nih ya. Oh, yang A, Pak. A. Mengikuti ajakan teman untuk menentukan kenaikan gaji guru. B. Memberi pengertian kepada teman-teman bahwa arah kebijakan sudah benar. C. Memberitahu pimpinan yayasan secara diam-diam agar menaikkan gaji guru. D. Menolak ajakan teman karena takut keluar dari sekolah itu. E. Menerima ajakan teman dengan usulan agar menyampaikan apresiasi dengan bijak. E Pak ya, jelas Pak ya. B. Pak. E ya. Iya. Karena kita juga butuh itu Pak. B, Pak. Pak No, B ya Pak. E. Yang lain gimana? B, Pak. B. B. Saya E Pak. Memberi pengertian kepada teman-teman bahwa arah kebijakan sudah benar. Ini kita Bela. iya bisa kita dibilang tersuci gak butuh kenaikan gaji nih. Yang bisa merasakan yang Pak, bawah yayasan ini. Oh iya. Jadi nggak gaji. Kalau nggak di bawah yayasan kelihatannya nggak merasakan ini. Atau orang dalam mungkin Pak ya, orang dalam. Gimana? Jawabannya ya Pak ya. Sip. Nomor 21 Pak terakhir. Anda memiliki anak usia SMP yang memiliki gejala kenakalan remaja, rambut hijau, suka naik motor dengan knalpot suara keras, sering pulang malam, tidak ramah dengan orang di sekelilingnya, dan jarang masuk sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, dan apa yang Anda lakukan? Mendatangi aparat RT atau RW agar menasihati anak tersebut untuk berlaku baik. B. Mendatangi aparat RT atau RW agar menasihati orang tua anak tersebut untuk berlaku baik. C. Menyarankan orang tuanya agar anaknya berlaku baik dan tidak mengganggu lingkungan. E. Menasihati anak tersebut dengan cara santun agar berlaku baik dan tidak menyebalkan. E. Menegur anak tersebut dengan keras agar berlaku baik dan tidak mengganggu lingkungan. D. BC gimana? BC jauh. Bingung menentukan pilihan itu Pak. BC. Pilihannya terlalu sulit. Pak Sarif. Dan D. Aduh, apalagi D, BC, D gitu. Ya udah, aja Pak. Kalau saya sih Yang D menasihati. menasihati. Ya jawabannya Parno mana Parno? Pasti Pak. B. Masih BC.
benar Pak Arno masih muda. Gitu. Jawabannya apa Pak Arno? Gini Pak, saya kira kan anak muda kan banyak nakal. Kalau kita orangnya, ya anak muda itu kan ya, namanya juga anak muda Pak ya. Kalau dijadikan ya itu Pak, benar. Halo Pak Arno, kok hilang suaranya Pak Arno? Suaranya hilang Pak Arno. Kalau kita menasihati secara langsung ke orangnya yang anak muda itu, kita itu Kemban. Terus jadi jawaban Pak? kita nasihati Orang tuanya. Yang mana itu? Atas sih Pak. Kayaknya itu kalau Pak Arno itu C. Sepertinya Pak Arno. C. Ya, C Pak. C. Kalau gini Pak, di lingkungan saya kan ada yang bubar, wes. ya, Suaranya nggak jelas. Rambut dicat. Nah ini kan masa orang tua nggak tahu. Ya, mungkin sudah dikasih tahu sama orang tuanya, sudah dinasihati sama orang tua itu tentang apa. Nah mungkin untuk agak jerahnya mungkin harus ada yang lebih tinggi nih, ada RT atau RW gitu. Bisa jadi orang tuanya mendukung Pak. Soalnya pernah nemu gitu orang tuanya satu model. Oke, Bapak Ibu, yang lain ya. Satu ini yang kita tembak D ya Bapak Ibu. D Pak ya. D Pak Arno. Nasihati anak tersebut. Tapi Pak ya. Ya sapit ini ya. Iya kalau ini ya kalau orang tuanya ini langsung aja di Orangnya kecil Pak Wahyu. oh mulai. ya jadi ini apa langsung aja lah ke anaknya gitu. Mas jangan kenceng-kenceng kalau naik motor di sini, banyak anak kecil misalkan gitu aja kan normal lah, nggak akan berantem. Enggak mempan Pak Wahyu tadi kata Pak Arno. Oh, nggak apa-apa Pak, yang penting kita menyampaikan aja Pak. Oh, gitu Pak Arno. Oke Pak, sesi 1 sudah selesai. Bapak Ibu ada janjian jam selanjutnya dengan siapa? Pak Muladi ya? Iya Pak, jam 1 Pak. Oh, enggak, sekarang sudah jam 1. Monggo Bapak Ibu kalau keluar dari meet ini kemudian meetnya ya di sini ya dengan Pak Muladi. Iya Pak. Isapit ini Pak ya? Pas lain Pak. Kalau jam berapa ya Pak? Pak, saya nggak tahu Pak. Jadi info Pak. Beda ini yang saya salah Pak Yomi.